Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh dalam jaringan belajar dari rumah. Terima kasih yang sudah standby di HP-nya. Tidak bosan-bosan kita belajar di rumah, berkreatif sendiri. Kalian sudah kelas 6, Bapak yakin kalian bisa mandiri, ya. Baik, sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Bibarakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetap berperilaku hidup bersih dan sehat. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Kita doakan orang tua kita juga mudah-mudahan tetap sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan belajar di subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan di pembelajaran ke-1. Anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan, namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Coba kalian baca teks berikut ya. Silakan kalian baca buku tema 2-nya halaman 44. Di sana ada teks bacaan yang perlu kalian baca dan pahami. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, kira-kira daerah mana yang melakukan perlawanan dengan Belanda itu? Mari kita pelajari di pelajaran berikutnya. Nah, salah satunya adalah pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertemuan ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Maka terjadilah pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Jadi setiap tanggal 10 November anak-anak selalu diperingati Hari Pahlawan. Karena dahsyatnya pertempuran antara pasukan Inggris dengan
pasukan Indonesia, tepatnya di daerah Surabaya. Maka Surabaya ini para pemuda sering disebut dengan are-are Surabaya atau dengan disebut bondo bocah nekat. Bonek ya, bonek ada supporter bola. Bonek bocah nekat. Berdasarkan teks di atas, istilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif, yaitu pertama kalimat tanya dulu dengan menggunakan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, sehingga kalian bisa tahu isi dari teks yang kalian baca. Walaupun nanti kalian bisa menggunakan kalimat efektif ya. Selanjutnya, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang punya unsur SPOK. SPOK itu adalah kepanjangan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Setiap kalimat yang memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan itu bisa disebut dengan kalimat efektif ya. Kalimat efektif juga ini bisa dikatakan dengan kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Contoh misalkan, ayah makan nasi di dapur. Kata ayah itu mengandung unsur subjek karena menerangkan kata benda. Ayah itu adalah kata benda, subjek. Makan berarti predikat. Predikat itu menunjukkan kata kerja. Makan itu adalah pekerjaan. Jadi ayah makan. Objek itu adalah sasaran. Ayah makan nasi. Ayah makan nasi. Nasi itu adalah sasaran atau disebut dengan unsur objek. Di dapur berarti unsur keterangan tempat. Keterangan itu banyak, ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan yang lainnya. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Jadi, ada salah satu unsur subjek dan predikat itu bisa dikatakan salah satu kalimat efektif. Nah, kalian dalam membuat pertanyaan itu bisa menggunakan kalimat efektif ya. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Artinya, bahasa yang tepat itu adalah bahasa yang baku ya, yang sesuai dengan ejaan yang sudah disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, yaitu ejaan yang berlaku tadi sudah dikatakan. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi ya, yang tepat dan sesuai kebutuhan. Jadi dalam membuat pertanyaan, kalian mencari diksinya yang tepat, mulai dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, itu pilihan katanya yang sesuai dengan kalimat pertanyaan, sehingga kalimat tersebut bisa dikatakan menjadi kalimat efektif. Nah, anak-anak, sebetulnya ketika kita akan menuliskan sebuah karangan, contohnya ya, nah kadang-kadang di pikiran kita itu ada, tapi dalam menuliskan itu sulit. Kenapa demikian? Karena kita kurang pembendaharaan katanya. Salah satunya untuk memenuhi pembendaharaan kata, maka kita harus banyak membaca. Ya, membaca buku. Buku adalah gudangnya ilmu. Kuncinya membaca. Kalau kalian ingin punya ilmu, maka banyak-banyaklah membaca, ya. Jangan main terus. Punya kuota baru pakai main game. Punya kuota baru main Facebook, ya. Kira-kira yang kurang penting hari ini ditinggalkan dulu lah. Nah, kita fokus belajar supaya kalian nanti bisa berhasil
dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Ya, kalau kalian bekerja keras, insya Allah akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Tapi kalau kalian berleha-leha hari ini, maka hasilnya juga akan mengecewakan. Jadi supaya tidak mengecewakan, banyak-banyaklah membaca dan belajar. Belajar mandiri, belajar berbuat yang baik, itu salah satunya. Dan jangan lupa minta doa sama ibu dan ayah. Baik. Setelah kalian belajar sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan belajar tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau tempat tinggal hidupnya. Penyesuaian diri terhadap lingkungannya disebut dengan adaptasi. Bagaimana hewan bisa beradaptasi? Apa ciri-ciri hewan tersebut? Karena setiap hewan ini memiliki ciri khusus. Ya, apakah kamu tahu ciri khusus lebah, ayam, bebek, ikan, terus unta, pinguin? Ya, banyak sekali. Cecak. Nah, kalau begitu kita simak video berikut. Check out this bee's tongue. Look at it licking up the nectar from this basil flower. Each foraging bee will visit 50 to 200 flowers on any one trip, collecting both nectar and pollen. They keep licking up nectar until they have filled their special honey collecting stomach. A bee can carry its own body weight in nectar and pollen. It's amazing they can fly home at all, really. On her trip back to the hive, she uses enzymes and proteins in her honey stomach to break down the complex sugars from the flower nectar to simpler ones less prone to crystallization. This process is called inversion. If she gets a little hungry on the way, she can feed herself by tapping off a bit of the nectar from her honey stomach to her digestive tract. She then arrives back at the hive and regurgitates her sugary offering to another younger bee to process it further. In the bee's stomach, a lot of the water gets absorbed. This reduces the watery nectar to honey. Then it's deposited into a honeycomb cell. The final bit of condensing is done using bee air conditioning. This is where the bees fan their wings, creating currents of air throughout the hive, reducing the honey down to an optimal water content so it will last. When it's ready, the bees put a wax cap on the cell to store the honey for later. Isn't honey such an extraordinary thing? When you think about it, it's the nectar of millions of flowers collected from 7,000 acres or more around the hive, all condensed down by the bees into liquid gold, and often full of amazing medicinal properties. It's no wonder they say beekeepers live longer. If you want to keep up with all the latest from FlowHive, make sure you subscribe to the YouTube channel. Baik, selanjutnya setelah kalian melihat tayangan video tersebut, bagaimana lebah beradaptasi dengan lingkungannya, bagaimana lebah itu mencari makan dari sari-sari bunga dan disimpan sebagai cadangan makanannya di sarangnya. Sungguh luar biasa sekali dan menghasilkan madu. Madu itu salah satu minuman atau makanan yang bisa dijadikan obat dan juga sebagai anti kekebalan tubuh. Luar biasa madu ini. Banyak jasanya bagi kita semua. Dan rasanya juga madu itu manis ya. Anak-anak, luar biasa. Lebah ini adalah hewan yang membuat sarangnya, semua sarangnya sama. Bentuk sarangnya segi 6. Ya. Dia tidak menggunakan penggaris ataupun meteran untuk membangun sarangnya. Itu anak-anak salah satu gambaran video ciri hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Baik, di sini ada ciri khusus pada hewan. Nah, salah satunya ciri khusus pada hewan adalah hewan bebek. Kalian tahu bebek kan? Nah, ini gambarnya bebek, perhatikan.
dan kalian juga bisa baca ya, supaya kalian mengetahui ciri-ciri khusus daripada bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, jadi bebek ini luar biasa bisa berenang ya, walaupun tidak ikut latihan berenang ke sport garden. Ya, kalau kalian latihan renang sama Bu Cucu ke sport garden, sudah bisa gaya apa? Ngamang, gaya batu. Mudah-mudahan ya kalian bisa berenang ya. Nah, bebek ini luar biasa, memiliki ciri khas paruh yang agak panjang, sehingga kalau makan bebek itu walaupun di tempat kotor, dia bisa memisahkan mana makanan, mana yang bukan dengan paruhnya tersebut itu. Dan bulunya bebek itu dilapisi dengan minyak sukalesang, lain ayam minyakan, tapi mengandung minyak ya. Jadi air itu tidak menyerap ke bulu-bulunya. Seperti daun talas begitulah. Oke anak-anak, itu salah satu ciri khusus pada hewan bebek. Semoga kalian bisa memahami. Yang selanjutnya adalah ciri khusus pada hewan adalah hewan lebah, atau disebut dengan lebah madu yang menghasilkan madu. Lebah madu selalu hidup berkoloni. Rata-rata setiap koloni berkisar 60-70 ribu lebah dalam satu sarang. Walaupun populasi yang demikian padat, lebah mampu melakukan pekerjaan secara terencana dan teratur rapi. Mereka melakukan pekerjaan dengan kerja keras dan bekerja sama secara teratur. Suatu koloni lebah umumnya terdiri dari 3 kasta, yaitu ratu lebah, lebah jantan atau pejantan, dan lebah pekerja. Ratu lebah mempunyai tubuh yang lebih besar dan berat 2,8 kali berat lebah pekerja. Setiap koloni lebah hanya ada satu ratu lebah. Jika di dalam satu koloni ada 2 ratu lebah, maka keduanya akan saling membunuh untuk mendapatkan kedudukan sebagai ratu lebah. Ratu lebah bertugas memimpin dan menjaga keharmonisan lebah dalam satu koloni. Semua lebah dalam satu koloni akan sangat menaati ratu lebah. Kemanapun ratu lebah pergi, maka satu koloni lebah akan mengikutinya. Selain pemimpin koloni lebah, ratu lebah mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan kelangsungan hidup koloni lebah, yaitu dengan cara bertelur sepanjang hidupnya. Ratu lebah sanggup bertelur 1.500 sampai dengan 2.000 butir setiap hari. Lebah jantan mempunyai sifat fisik yang lebih kecil dari ratu lebah, tetapi lebih besar dari lebah pekerja. Ciri yang menonjol adalah matanya yang besar. Mata itu terdiri dari mata paset yang lebih banyak daripada mata paset pada mata lebah pekerja dan ratu lebah. Lebah jantan tidak mempunyai pipa penghisap madu dan kantong polen di kakinya karena tidak bertugas mengumpulkan madu. Lebah jantan hanya membersihkan sarang, menjaga sarang, dan tugas ringan lainnya. Fungsi utama lebah jantan adalah mengawini ratu lebah.
Lebah pekerja biasanya disebut juga sebagai lebah betina. Lebah pekerja boleh dikatakan mengerjakan seluruh tugas dalam sarang, namun pekerjaan yang utama adalah mengumpulkan madu pada polen sari bunga. Sebagai sumber makanannya, lebah pekerja memiliki tanggung jawab pekerjaan sepanjang hidupnya. Ukuran tubuh lebah pekerja lebih kecil daripada lebah ratu dan lebah jantan. Bentuk tubuhnya ramping, warnanya hitam kecoklatan, serta ekornya mempunyai sengat yang lurus dan berduri. Dengan sengatannya, lebah pekerja melindungi sarangnya dan menyerang siapapun yang akan mengganggu. Lebah pekerja tersebut sesaat setelah keluar dari kepompong larva, lebah pekerja langsung mempunyai tanggung jawab untuk membersihkan sarang lebah dari kotoran-kotoran. Ketika berumur 3-10 hari, lebah pekerja ini menghasilkan royal jelly yang sangat dibutuhkan larva lebah dan ratu lebah. Cara hidup lebah yang suka bekerja sama bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan selalu bekerja sama, semua pekerjaan sulit akan menjadi ringan dan selesai. Namun, bekerja samalah untuk melakukan hal yang baik. Misalnya, bekerja sama dengan adik dan kakak untuk membersihkan rumah dan membantu ibu. Bekerja sama dan berbagi tugas untuk menjaga kebersihan kelas, sekolah, serta bekerja sama untuk tidak membuat keributan saat kegiatan belajar di kelas agar kegiatan belajar berlangsung tertib dan nyaman. Nah, itulah anak-anak salah satu ciri khusus pada hewan lebah madu. Semoga kita bisa meniru atau mencontoh dari kegiatan lebah tersebut. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama, kalian buat peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif ya, dari pertempuran Surabaya, dari teks ini ya, yang tadi sudah Bapak sampaikan. Mulai dengan menggunakan kalimat apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Dan tugas yang kedua, anak-anak, kalian buat kolom seperti ini. Kalian kolomnya dikebawahkan karena ini tidak cukup. Jadi kalian buat kolom kebawahkan seperti pada tabel ini. Buat kolom nomor, terus nama hewannya, ciri khususnya, terus habitat atau tempat tinggalnya, nomor hewan dan seterusnya ya. Ada hewan ayam, ciri khususnya apa, habitatnya di mana. Ikan, ciri khususnya apa, sebutkan. Ada beberapa, kalau ayam ada 3 ciri sebutkan, ada 5 ciri sebutkan ya. Tergantung, nanti kalian bisa cari informasi ini di Mbah Google ya, di search saja ciri khusus hewan, search langsung juga itu akan keluar, dan kalian bisa catatkan di buku pekerjaan kalian tugas ini ya. Terima kasih. Terima kasih anak-anak yang sudah belajar hari ini. Semoga kalian sukses selalu dan bisa menjaga kesehatan. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.